Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, Ibu Visi Nurhayati. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita mulai ya. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betul? Betapa banyak ya manfaat padi untuk kita. Tidak hanya memberikan hasilnya berupa beras yang berubah menjadi nasi, tapi juga memberikan manfaat untuk pernafasan kita, yaitu menghasilkan oksigen. Sebagian besar orang Indonesia itu menjadikan nasi sebagai makanan utamanya. Begitu juga dengan Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni juga tidak mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan nasinya. Dia selalu mengambil nasi secukupnya. Dari cerita ini, mari kita berdiskusi. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Membuang-buang makanan ya, karena dia tidak mengambil makanan secukupnya dan tidak menghabiskannya. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Beni menghargai makanan, dia bersyukur karena dia mengambil secukupnya dan menghabiskannya. Lalu, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Tentu Beni ya, karena dia menghabiskan makanannya. Nah, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja sih yang dirugikan? Tidak hanya ibu yang memasak nasinya, tapi juga Beni sendiri, petani, bahkan orang lain. Semuanya merasa dirugikan. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapat haknya? Ya sudah, dia berhak ya makan malam. Ketika adik Beni membuang makanan, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ayo, karena membuang makanan tentu dia belum melaksanakan kewajibannya. Ketika Beni menghabiskan makanan, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentu Beni sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, ternyata tanaman itu mempunyai banyak manfaat ya untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati makanan dari manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak loh dalam menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang itu seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap harinya? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Ayo, siapa yang masih dibuang-buang makanannya? Nah, jadi berpikirlah sebelum kalian itu membuang makanan. Karena apa? Contohnya nasi. Nasi itu membutuhkan proses selama 132 hari untuk menjadi padi. Nah, untuk di dalam gambar sudah terlihat dari sawah dibajak sampai dengan biji padi siap menjadi beras. Nah, di sini ada gambar nih ya. Dua gambar, ada gambar pertama A dan gambar B. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Yang A sedang apa ya?
Oh, sedang menebang pohon. Kalau yang B itu sedang menanam pohon. Kalau gambar A, apakah tindakannya baik? Tidak ya, karena mereka menebang pohon. Kalau penebang pohon secara liar itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah menebang pohon di khusus hutan produksi. Itu diperbolehkan dengan syarat menanam hutan kembali. Kemudian gambar B apakah baik? Tentu menanam pohon sangat baik. Kemudian dampaknya bagi lingkungan? Menebang pohon secara liar tentu akan menyebabkan kekurangan air di musim kemarau, bahkan menyebabkan banjir ketika di musim penghujan. Gambar B, dampak bagi lingkungan itu apa? Lingkungan menjadi lebih segar karena ketika tanamannya tumbuh, daunnya semakin lebat, akan semakin banyak menghasilkan oksigen. Apa dampak bagi orang lain? Tentu untuk yang A, dampaknya itu sangat merugikan bagi orang lain ya. Karena kalau terjadi banjir, kekeringan, orang lain akan kesulitan. Ya, anak cucunya akan kesulitan. Karena untuk memperbaiki hutan yang rusak, itu tidak membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari, tapi juga butuh waktu bertahun-tahun. Kemudian untuk yang B, dampak bagi orang lain tentu memberikan manfaat yang besar. Apakah perbuatan dalam gambar A melanggar hak orang lain? Tentu orang lain berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan terhindar dari bencana alam. Kemudian yang B, apakah melanggar hak orang lain? Justru yang B itu memenuhi hak orang lain karena dia menanam tanaman untuk menghasilkan oksigen, jadi udara lebih segar karena banyak mengandung oksigennya. Kemudian selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Yang A, apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Harusnya kita nanam ya, bukan menebang ya. Untuk yang A, jika itu adalah gambar tebang liar, dia belum melaksanakan kewajibannya. Kita wajib untuk menanami hutan kembali. Yang B itu sudah melaksanakan kewajibannya karena dia sudah menanam tanaman. Jadi ketika kita memanfaatkan tanaman, pohon, kemudian tanaman tersebut mati, kita wajib untuk menanamnya kembali. Apa yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar A, sebaiknya melaksanakan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang B, sebaiknya dilanjutkan, dirawat dengan baik, dan tumbuh menjadi tanaman yang tinggi, besar, gitu ya. Nah, bijak memanfaatkan tumbuhan itu artinya kita menghematnya, tidak buang-buang, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman, aman. Nah, mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu wajib menghemat makanan. Jadi, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Silahkan dibuka grupnya. Bu Visi memiliki soal GIFOM untuk mendiskusikan dan memikirkan tentang perbuatan yang ada dalam gambar GIFOM tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.